Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke. Saya guru seni budaya kalian. Nama saya Romaya Safitri. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Maya. Karena saya juga mengajar bahasa Inggris, jadi terkadang banyak anak yang memanggil dengan sebutan Miss Maya. Oke. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, dimohon untuk menonton video ini sampai selesai karena Ibu akan menjelaskan materi pertama kita pada hari ini. Ini materi paling pertama untuk tahun ajaran ini, yaitu bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke. Materi pembelajaran kita kali ini meliputi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian menggambar, kedua objek menggambar, yang ketiga komposisi. Oke, nanti kalau misal penjelasan Ibu terlalu cepat bisa diputar ulang ya, Nak. Oke, yang pertama ada pengertian menggambar. Menggambar adalah gambar, merupakan bahasa universal sebelum tulisan ditemukan. Jadi di zaman dahulu kala orang-orang berkomunikasi menggunakan gambar sebelum tulisan ditemukan. Menggambar bisa berdasarkan imajinasi atau dari pengalaman langsung. Misalnya menggambar sebuah pulau karena sudah pernah berkunjung ke pulau tersebut, atau bisa juga berimajinasi pulau dan kita bisa menggambarkannya sesuai dengan imajinasi yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian manusia dalam melakukan aktivitas menggambar membutuhkan media, misalnya seperti kertas, buku, kaos, kayu, dan sebagainya. Melalui menggambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Oke, yang kedua kita masuk ke objek menggambar. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi kalian mau pergi kemanapun di dunia ini, objek menggambar tidak akan pernah habis. Apapun yang kalian lihat bisa kalian tuangkan di dalam kertas, digambar. Sebelum masuk ke dalam proses menggambar, kita harus tahu objek apa yang akan kita gambar. Yang pertama ada flora, kedua fauna, ketiga alam benda. Oke, flora ini memiliki banyak jenis, contohnya seperti dedaunan, bunga, ataupun buah. Fauna memiliki banyak jenis juga, mulai dari hewan berkaki 2 sampai dengan hewan berkaki 4. Kemudian yang ketiga ada alam benda. Nah, untuk objek alam benda, ini adalah objek yang terbentuk dari alam. Untuk contohnya bisa dari buatan manusia atau benda dari yang terbentuk dari alam. Untuk contoh objek benda buatan manusia itu bisa seperti kendi, cangkir, piring, mangkuk, gelas, apalagi pot bunga. Nah, untuk contoh benda buatan alam itu ada batu, ada kayu, dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ada komposisi. Adalah cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga tampak menarik dan indah. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. Mungkin kalian baru pertama ini mendengar kata simetris dan asimetris ya, atau sudah dulu dalam pelajaran matematika. Oke, jadi kalau simetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Misalnya kita belah menjadi 2 benda tersebut, gambar itu kita belah jadi 2, itu antara kanan dan kirinya sama. Nanti Ibu jelaskan contohnya. Nah, kalau asimetris ini kebalikannya, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Oke, Ibu contohkan ya. Nah, ini contoh gambar simetris di buku kalian ada, di buku paket kalian.
kemudian ada gambar asimetris. Oke. Nah, untuk gambar simetris, kalian bisa lihat di sini. Oke. Kalau kita belah menjadi dua, antara kanan dan kirinya ini sama. Kanan dan kirinya ini sama. Nah, ini yang dinamakan dengan gambar simetris. Kanan dan kirinya sama, bidang gambar kanan dan kirinya sama. Nah, kalau misal untuk yang gambar asimetris, nah ini gambar cangkir ya nak, gambar cangkir. Kalau ini kita belah menjadi dua, di tengahnya antara gambar bidang kanan dan kirinya sama. Mana yang menunjukkan tidak samanya? Di sebagian sebelah sini dia masih ada gagang cangkirnya. Nah, ini yang menunjukkan kesan bahwa gambar ini memiliki gambar bidang yang sama, padahal sebenarnya dia tidak memiliki gambar bidang yang sama. Bidangnya berbeda antara kanan dan kiri gitu. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau memang penjelasan Ibu terlalu cepat, boleh kalian putar lagi videonya pelan-pelan ya nak ya. Dan tugas akan Ibu upload di Google Classroom. Silakan nanti dilihat. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.